Shalom saudara, Abam episode 275 ya, oke. Ini dari wanita usia 22 tahun. Shalom Om, saya ingin bertanya mengenai pertanyaan keponakan saya yang berumur 10 tahun tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapa, lalu keponakan saya bertanya, Tuhan kita satu, mengapa dia harus berdoa kepada Bapa? Dia kan Tuhan. Bagaimana ya Om menjelaskan kepada anak-anak mengenai hal tersebut? Makanya orang itu harus mengerti Tritunggal dengan benar. Jangan ikuti pandangan manusia, teolog manapun. Ikuti pandangan Alkitab. Bahwa Allah kita itu Bapa di surga itu esa. Yesus Kristus itu putranya, anaknya. Nah, Yesus kenapa dipanggil Tuhan? Karena Yesus yang menerima kuasa dari Bapa, segala kuasa di surga dan di bumi, maka dia menjadi Tuhan. Dialah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Tetapi kuasa itu dari Allah Bapaknya. Cukup. Loh kalau begitu ndak esa. Ya esa. Allah Bapa itu esa. Tuhan Yesus itu anaknya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan kesatuan. Itu yang benar. Ya, tetapi pribadi Bapa beda dengan pribadi Yesus. Jelaskan begitu. Ya. Jadi pengertian esa bukan pengertian jumlah. Ya. 08221129 dan seterusnya. 19 tahun. Salam Om, sebelumnya saya berterima kasih kepada Om banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang Om telah sampaikan lewat sosial media. Dan kebenaran firman itu sudah merubah saya, merubah cara pandang dan cara berpikir saya sebagai anak muda untuk radikal dan ekstrim di dalam Tuhan. Sekarang saya kuliah di STT Terpadu Waingapu Om, Sumba Timur, jurusan teologi Om. Langsung saja ya Om di pertanyaannya. Om, di kampus saya sering belajar mata kuliah pengantar perjanjian baru. Dan dosen saya menjelaskan kepada saya bahwa kalau bangsa Yahudi tidak menolak putra tunggal Allah, maka keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib hanya didapat oleh orang-orang Yahudi Om. Apakah penjelasan tersebut mengandung kebenaran atau bagaimana Om? Tentu, terus apakah Yesus datang hanya untuk orang-orang Yahudi saja atau untuk semua manusia Om? Mohon penjelasannya. Orang-orang Yahudi menolak Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi juga ada yang menerima Yesus. Dan Anda tahu bahwa murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Ya. Ketika di firman Tuhan mengatakan bahwa karena kamu menolak, maka Injil ini diberitakan juga kepada bangsa-bangsa lain. Itu jangan disimpulkan kalau orang Yahudi menerima, maka bangsa-bangsa lain tidak menerima Injil. Ini cara berpikir yang tidak tepat, ya. Coba perhatikan. Karena kamu menolak bangsa-bangsa lain, maka dikatakan Paulus dalam suratnya, aku membuat mereka cemburu. Kamu menolak, bangsa-bangsa lain akan menerima. Aku membuat mereka cemburu. Yesus datang untuk semua manusia karena Alkitab mengatakan Yesus yang memikul dosa dunia. Oke. Pertanyaan berikut, mata kuliah yang sama juga Om, bahwa kata dosen saya kita harus menginjil dan memenangkan banyak jiwa. Tapi saya selalu ingat penjelasan Om Eras tentang menginjil. Kata Om, orang mau masuk Kristen karena melihat cara hidup kita jauh lebih baik daripada kita menginjil, hanya menjadikan mereka sebagai orang beragama. Hal ini membuat saya sedikit bingung Om, apakah saya harus menginjil atau bagaimana Om? Yang berikutnya, terkadang saya di tengah pergaulan saya sering dianggap seperti orang yang sok radikal Om. Mereka anggap saya seperti orang aneh karena sering sendiri Om, tapi dalam kesendirian saya sedang belajar Om atau mendengarkan khotbah Om dan membaca buku-buku Om. Yang pertama saya beritahukan bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya untuk membuktikan suatu kebenaran. Bahwa Yesus itu anak Allah,
juru selamat dunia dan membuktikan dia benar-benar anak Allah, juru selamat dunia. Juru selamat itu artinya menyelamatkan. Menyelamatkan itu karakter watak kita. Dengan karakter watak kita diubah menjadi agung mulia yang melebihi dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita jadi saksi di situ dan membuktikan kebenaran Yesus. Bukan lewat perdebatan. Tidak salah kita menceritakan tentang Yesus. Tetapi Tuhan berkata, melalui perbuatanmu, ya kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Ingat, perbuatan kita suaranya lebih keras dari suara mulut kita. Tapi dalam posisi ini saya sering merasa bahwa sedikit kecewa dengan teman-teman saya, Om. Karena saya punya kerinduan besar supaya teman-teman saya, mereka mengerti juga kebenaran saya belajar dari Om. Karena mereka juga sebenarnya sekolah teologi ya Om. Apa yang saya harus lakukan Om agar mereka bisa sama-sama radikal dengan saya. Walaupun kebenaran yang dipelajari berbeda, tapi intinya bahwa harus sama-sama radikal Om. Karena yang saya mengerti dari bahwa sebenarnya kalau kita jadi hamba Tuhan, kita adalah role model Kristus. Benar itu. Benar. Jadi hamba Tuhan itu yang penting harus seperti Yesus, jadi teladan. Bukan ucapan kita yang pintar, perbuatan kita seperti Yesus. Bagaimana seharusnya dilakukan Begini, nak. Aku salut sama kamu, ya. Umur 19 tahun. Nomor teleponmu akan saya simpan. Suatu hari kamu bisa meneruskan sekolah S2 di Jakarta. Ya. Kamu sudah menjadi pecinta suara kebenaran di tengah orang-orang yang mungkin, kamu gak tulis ini, menganggap saya sesat. Kamu berani, ya. Di lingkunganmu pasti kamu pernah mendengar saya dianggap sesat. Padahal S1 saya, S2 saya, S3 saya itu benar-benar di sekolah yang baik dengan akumulasi indeks prestasi yang baik. Bukan hanya cum laude sampai summa cum laude. Tapi itu pun bukan sesuatu yang patut menjadi modal. Modal kita ketulusan hati, kesucian hidup, dan hikmat dari Allah. Karena teologi seseorang itu nampak dari perbuatannya. Kalau teologi orang benar, perbuatannya benar. Untuk kamu saya harus mengatakan, miliki perilaku yang agung, yang mulia. Jangan ikut-ikut ngomongin orang, ngomong jorok, pacaran sebelum waktunya, apalagi melakukan pelanggaran moral. Kalau kamu mencintai suara kebenaran, kamu juga sayang Om Eras, buktikan kebenaran teologi kita ini, suara kebenaran ini dengan perbuatanmu. Saya akan catat nama kamu ya, nanti staf saya akan menghubungi kamu. Ya. Kamu sekolah baik-baik, nanti saya akan bimbing kamu dari jauh atau staf saya bimbing kamu. Karena saya membutuhkan orang-orang berani seperti kamu. Tuhan membutuhkan orang-orang yang berani seperti kamu. Kita dikatain sesat, jangan marah. Kita bisa disalahkan, tetapi kita tidak bisa dikalahkan kalau kita benar-benar jalan dalam suara kebenaran yang Tuhan berikan. Oke, puji Tuhan. 0819 7794 0 dan seterusnya. Laki-laki usia 41 tahun. Salam Pak Eras, pertanyaan. Apakah Bapak bisa bicarakan lebih banyak tentang surga? Bagaimana keadaan status perbedaan orang-orang yang taat dan kurang taat nanti di surga? Adakah sedikit gambaran tentang suasana keadaan tentang surga? Pak, saya sudah mengkhotbahkan ini 32 pertemuan Pak. 32 pertemuan. 32 pertemuan. Jadi ikuti di Truth ID soal surga, ya. Oke. Semua khotbah kebenaran yang saya dengar lewat Truth ID sangat membuka pikiran, mengisi hati saya tentang menyenangkan hati Bapak. Mendengarkan firman-firman juga TikTok Pak Eras membuat saya menjadi terkoreksi, termotivasi dan menjadi haus menantikan firman Tuhan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Kepada Bapak Hartono, ikuti khotbah saya mengenai surga di Truth ID ya Pak. Dan Bapak termasuk orang yang benar-benar dipilih Tuhan untuk mengenal kebenaran. Kita ada di jalur yang benar Pak, tetap di jalur ini. Oke, 0821 1424 dan seterusnya. Usia 50 tahun.
Salam Pak Eras, Pak saya mau tanya kenapa setiap saya ingat Tuhan Yesus selalu deg-degan Pak Eras? Lah ini tidak tahu kenapa. Kenapa ini mesti dilayani khusus? Ya, apakah karena mengasihi Tuhan, atau karena punya dosa yang belum beres, atau karena ada kuasa kegelapan di dalam dirinya? Nanti akan dilayani pribadi. Oke, teruskan. Perempuan usia 48 tahun, no name juga. 08 2111 45 dan seterusnya. Suami berjanji kepada mamanya untuk mengurus meja abu leluhur. Meja dipasang foto almarhum papa dan nanti mama setelah meninggal dunia. Memasang hiu, menyediakan makanan, teh, kopi, apakah yang diperbolehkan? Mertua bukan Kristen. Suami sudah Kristen, katanya tidak masalah, hanya taruh makanan, pie, ya. Pasang hiu dan tidak mendoakan apa-apa. Saat ini kami tinggal di rumah orang tua mertua. Ibu mertua masih hidup, tetapi sedang sakit stroke, sebelah kiri badannya tidak berfungsi. Suami janji kalau mama sudah tidak ada, akan bawa meja abu ke orang tua, akan membawa meja abu orang tua ke dalam rumahnya yang baru. Mengenai makanan yang sudah disembahyangi, apakah perlu dimakan? Saya jawab ya, sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak, bukan seharusnya. Mengapa kami tidak makan, namun anak kami makan sejak kecil, sering dimarahi mertua, akhirnya jadi biasa. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Kan tadi saya katakan seharusnya tidak, sebaiknya tidak, bukan seharusnya. Sebenarnya tidak masalah, tidak ada kok ilah-ilah gitu kata Paulus. Kalau kau makan jangan persoalkan ini makan penyembahan berhala atau tidak. Tetapi kalau itu menjadi batu sandungan, jangan dimakan. Dan kalau saya terus terang secara psikologi jadi tidak enak kalau makan makanan yang dipersembahkan kepada nenek moyang, leluhur, berhala, dan lain-lain. Untuk kasus ini jawaban saya cukup satu. Diam dulu. Jangan berbalah-balah, jangan berdebat. Nanti ada waktu Anda bicara kepada suami. Apalagi di rumah mertua seperti itu. Jadi sementara Anda diam. Ya. Ingat, sementara Anda diam. Yang penting Anda nggak ikut pae, nggak ikut sembayangan. Anda memiliki prinsip bahwa Anda tidak perlu melakukan hal itu. Tetapi minta hikmat Tuhan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi ingat, jangan ngotot, jangan berdebat. Karena mereka tidak tahu dan ya tidak bisa tahu untuk saat ini. Jadi diam saja. Nanti waktu akan menjawab. Yang penting Anda tetap memandang Tuhan, ikut Truth ID, dan Tuhan memberikan Anda kecerdasan rohani, Bu. Ya, ini Ibu ya. Oke, Bu. Selamat berjuang. Laki-laki usia 43 tahun, 08129023 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, terima kasih sudah jadi teladan bagi saya. Saya terus diubahkan cara berpikir dan fokus hidup jadi berbeda dari sebelumnya. Saya sudah 10 tahun ikut ibadah di Rehoboth GSKI. Saya juga sudah melayani. Tapi saya bergumul dengan istri saya. Dia memang sebelum pandemi masih suka ikut dengan saya di gereja. Anak kami pun juga satu ikut penyerahan anak di Rehoboth. Tapi diam-diam istri dan ibu mertua saya ibadah ke gereja yang lama. Aliran ibadah Sabat. Tapi bukan Advent. Anak-anak pun sudah dibawa ke gereja itu. Sejak 2017 kira-kira saat ini ibadah online istri masih ikut. Tapi kayak nggak fokus. Ibu mertua nggak mau ikut. Jadi kayak ada perasaan spirit kami berbeda. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan Pak? Di satu sisi saya harus hormati ibu mertua saya seperti yang diajarkan Bapak. Saya juga harus hargai istri saya, takut perasaan terluka. Kalau saya bicara terlalu keras tentang ini, mohon pencerahannya. Aduh Pak, jawabannya gampang Pak. Satu, diam dan banyak bicara. Tunjukkan kasih yang tulus kepada istri dan hormat dan kasih yang tulus kepada mertua. Lakukan ini. Udah, jangan bicarakan ajaran, jangan bicarakan gereja, jangan paksa istri dan mertua mendengarkan saya khotbah. You dengar khotbah sendiri. You tekun dengar khotbah saya, doa pagi, dan tunjukkan perubahan nyata. Perilaku kita tidak akan
bisa tidak berdampak. Perilaku kita pasti berdampak. Dia tidak akan bisa berkutik. Dia tidak akan berkutik maksud saya kalau kelakuan kita benar-benar berubah. Terus dengar firman yang saya sampaikan, ikut doa pagi. Jangan paksa dia. Jangan paksa dia untuk jangan paksa dia untuk ke gereja kita, dan jangan debat-debat soal Tuhan atau teologi. Diam saja. Oke. 0812927577 dan seterusnya. Wanita usia 43 tahun. Om Erastus, pertanyaan yang sudah dibacakan di Abam 260 menit 24:7. Namun ada bagian terpotong mengenai papa saya usia 70 tahun. Suatu hari tanpa sengaja adik saya melihat chat pada HP milik papa saat membantu papa mengisi aplikasi HP. Chat tersebut ternyata ada transaksi layanan PSK antara papa dengan seorang perempuan. Setelah itu saya mencoba melakukan komunikasi bertiga antara papa, saya dan adik saya. Saat saya menanyakan perihal curhat yang ada di HP papa, jawaban papa mengejutkan. Papa menanggapi hal tersebut wajar karena nafsu seorang pria. Papa tidak merasa salah. Saat saya mengambil HP papa untuk saya hapus, papa menerjang dan mencengkram leher saya. Adik saya yang berusaha menarik papa namun gagal. Akhirnya saya berteriak minta tolong hingga suami saya yang berada di ruangan lain menerobos masuk untuk menarik papa. Saya mencoba untuk membatasi uang bulanan papa, namun yang terjadi adalah papa berutang ke orang lain dengan menceritakan bahwa saya menelantarkan papa. Untuk mencegah papa untuk berutang, saya kembali memberikan nominal yang sama setiap bulan. Apakah yang harus saya lakukan, Om? Yang pertama, waktu Anda mau menghapus chatting itu Anda tidak sopan, tidak pantas. Tidak cara itu. Itu menyakitkan, itu melukai, bukan mengubah. Ini you salah. Saya lihat Anda ini orang yang agak otoriter, mau ngatur. Memang Anda punya maksud baik, tapi itu salah. Ini cara yang salah dan tidak menghentikan papamu melakukan kebiasaan atau perbuatan salah ini. Anda mestinya ngomong baik-baik kalau perlu dengan tangis dan air mata, bukan menginterogasi orang tua seperti polisi nangkep maling. Ini salah. Salah benar. Tindakan papa itu memalukan dan salah. Tapi cara menangani tidak begini. Papa sudah usia 70 tahun loh. Dalam kondisi begitu kamu harus seakan-akan mengerti dia. Oh gitu ya pap. Nah, lalu cari waktu. Tapi pap, kita ini sudah usia 70 tahun mau pulang ke surga atau ke neraka pap. Pap, ini kalau kena penyakit nanti gimana, Pap? Pap, uang ini lagi susah. Nah, nanti Anda kurangi itu. Kalau perlu Anda seakan-akan tidak tahu kalau Papa itu memiliki transaksi dengan PSK. Kalau perlu Anda nggak perlu kasih tahu kalau you tahu. Kurangi dulu uang jajannya. Kurangi dulu. Lalu ajak bicara dalam kasih. Tolong ya, diulangi lagi ya. Bagaimana men-treat bapak seperti ini. Ini papamu salah, tapi cara men-treatnya harus benar. Ini sampai berteriak minta tolong. Aduh ini jadi tidak terhormat. Akhirnya menantu tahu perbuatan papa mertua dan itu memalukan. Waktu adik tahu ajak bicara baik-baik lalu minta hikmat Tuhan. Ini cara ini bukan hikmat Tuhan. Salah caramu. Ya. Coba ulangin lagi dengan kasih. Ya. Ini usia 70 tahun ini, nggak lama. Lagi pula suatu saat papa nanti jadi tidak mampu lagi melakukan hubungan badan, nanti baru sadar. Tetapi memang tidak usah menunggu itu. Minta hikmat Tuhan supaya papa ini bertobat. Seakan-akan tidak tahu dulu, bisa. Pap diajak berdoa, bikin doa malam, menyanyi menyembah Tuhan, dengerin khotbah saya. Itu dong, bukan lalu seperti polisi nangkep maling, ya. Sedih saya lihat cara-cara ini, ya. Jangan lakukan itu. Sekarang diam,
bahwa dia mendengar khotbah, biar dijamah dalam kasih. Perbuatan kasih tulusmu akan merubah orang tuamu. Oke. Laki-laki usia 47 tahun. Salam buat admin Abam yang terhormat. Saya pria ya. Memberitahu kalau surat saya sudah ditanggapi oleh Bapak Erastus Abam 159 dan 160. Dan beliau berkenan mau menolong saya dan meminta stafnya untuk membantu saya. Tapi saya nggak ada HP buat komunikasi Pak. Mohon balas dan follow up via alamat Gmail saya Pak. Terima kasih buat semua bantuan dan perhatiannya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan kepeduliannya. Pasti kita mau bantu, tapi kita itu harus tahu masalahnya apa, you itu siapa. Karena kami ini juga sering dibohongi. Saya tidak mengatakan you membohongi kami loh. Pak, kami ada masalah. Ini nomor rekeningnya. Ya kita harus ketemu dulu you siapa, masalahnya apa. Kalau kita hanya memberi uang, tidak memberikan bimbingan dan tuntunan, ya percuma. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi rasa hormat, coba ya yang jelas ya. Kalau nggak punya HP untuk komunikasi, lalu pakai apa ini? Pakai apa ini? Gmail ya, baik. Kami akan layani ya, tolong nih sekretaris saya ada di sini, tolong hubungi Bapak ini. Dan harus tahu, tapi tidak boleh tidak tahu ya. Kalau ada HP kan bisa dihubungi, bisa dialog. Tapi kalau hanya lewat Gmail begini tidak jelas, ya. Oke, kami pasti bantu, tapi kami harus jelas masalahnya apa, bagaimana cara menyelesaikan, ya, dan seterusnya. Oke, 08 125507 1 dan seterusnya. Usia 48 tahun. Kenapa sekarang orang Kristen yang bercerai hidup diperbolehkan untuk menikah kembali? Dinikahkan di gereja dan dilegalkan. Justru ini memberikan contoh untuk generasi Kristen berikutnya. Maka sudah jelas di Alkitab bahwa orang Kristen tidak boleh bercerai, hidup dan menikah kembali kecuali oleh maut, strip kematian. Gereja dan para pendeta harus tegas dan konsisten dengan firman Tuhan sesuai Alkitab, bukan karena tafsir. Saya merasa terusik dan saya tidak mau hal ini terjadi lagi dengan anak-anak, cucu-cucu, dan keturunanku. Walaupun saya Kristen Protestan ikut beribadah di GKE, Gereja Kristen Evangelis, saya tidak mengimani bahwa orang Kristen yang sudah bercerai hidup boleh menikah lagi. Hal ini kemurtatan, perzinahan, dan pelanggaran kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Pendeta yang meneguhkan pernikahan bagi orang yang bercerai hidup dan menikah lagi itu juga sama artinya ikut melegalkan perzinahan. Saya setuju dengan evangelis dalam image-nya sebagai berikut. Bolehkah saya meneguhkan orang yang telah bercerai? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena saya harus tahu kasus lengkapnya. Cerai hidup itu cerai yang bagaimana? Yang satu masih hidup maksudnya kan? Ini ada 1001 masalah yang bisa muncul dan terjadi. Kita tidak boleh memberkati orang yang cerai tanpa alasan. Apapun alasannya, ini konyol. Ya, tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Harus dilihat kasus secara lengkap dan utuh. Saya setuju, tidak boleh sembarangan memberikan pemberkatan nikah. Jangankan dengan orang yang sudah cerai. Kepada orang yang tidak pernah menikah pun pemberkatan nikah tidak sembarangan diberikan. Jadi hal ini harus dijelaskan secara panjang lebar dan tidak bisa 5-10 menit. Nanti jadi picik. Seperti kata-kata, kalau menikah dengan orang lain yang sudah menikah itu namanya berzina. Di dalam Alkitab kata berzina itu 2. Pornos dan moikos. Nah ini harus dijelaskan apa itu pornos, apa itu moikos. Saya bukan setuju loh orang diberkati kalau pasangannya cerai hidup. Tapi bukan berarti saya juga menolak loh, saya lihat kasusnya. Pornos dan moikos ini harus dijelaskan dengan lengkap. Oke, saya kira itu yang saya bisa berikan. Nanti kita akan jelaskan lagi. Dan tolong
dengarkan khotbah saya secara lengkap di dalam satu penjelasan mengenai perceraian. Itu jelas. Jadi panjang lebar. Saya tidak bisa menjelaskan ini dalam waktu singkat. Saya perlu saudara ikutin. Di sini ada pendeta yang dimaksud. Aku berkata kepadamu, ini tulisannya. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena pornos, ia menjadikan istrinya moikos. Teks aslinya begitu. Ini bukan jina-jina. Makanya harus belajar bahasa aslinya. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat moikos. Harus melihat ini dengan lengkap, ya. Di sini dijelaskan di dalam bahasa Yunani dan ada tulisan Ibrani, Yunani dan bahasa Inggrisnya. Tetapi saya harapkan bisa dilihat khotbah saya mengenai perceraian di dalam Truth ID dan penjelasan saya lengkap sekali. Tulisan ini panjang mengenai seorang pendeta dengan penjelasannya nanti akan saya baca. Saya akan baca dan kepada ibu yang bertanya ini nanti akan kami juga bisa hubungi supaya jelas, supaya damai sejahtera, ya. Ingat, soal perceraian ini benar-benar masalah yang termasuk rumit dan kita tidak boleh sembarangan menjawab. Ikuti khotbah saya mengenai perceraian yang kalau tidak salah 2 kali pertemuan atau 3 ya, supaya dapat penjelasan dengan lengkap. Kalau saya jawab 5-10 menit, ini jadi kacau nanti. Ya, oke. 0811 852 dan seterusnya. Wanita usia 24 tahun. Salam Om Merah, saya wanita berusia 24 tahun. Saya salah satu anggota HUM di Jakarta. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki kakak perempuan yang sekarang sedang berstatus janda, memiliki 2 anak. Dia sekarang sedang berpacaran dengan pria yang ternyata sudah beristri dan memiliki 3 anak. Kakak saya mengetahui hal itu dan tetap melanjutkan hubungan mereka. Saya wanita berusia 24 tahun, salah satu anggota HUM. HUM ini artinya kelompok orang-orang muda yang dibawahi oleh Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth. Ya. Saya memiliki kakak perempuan sekarang sedang berstatus janda, memiliki 2 anak, pacaran dengan pria yang sudah punya istri. Bahkan saat ini kartu ATM dan keuangan lelaki itu dikelola oleh kakak saya tanpa sepengetahuan istri sahnya. Saya tidak mengingatkan kakak saya karena saya takut itu akan menyinggung perasaannya karena umur kami beda 10 tahun. Jadi seringkali kakak saya tidak terima jika diingatkan oleh orang yang usianya jauh di bawah dia. Harus diingatkan. Tidak boleh diam. Harus diingatkan. Kecuali dia orang tua yang tidak mau mengerti, dikasih tahu dia marah, nah itu kita mungkin diam. Ini kakak hanya usia perbedaan 10 tahun. Harus diberitahu. Tapi di sisi lain saya takut hubungan mereka makin berlarut dan akan menyakiti istri dan sah laki-laki itu. Dan saya juga takut saya akan dapat karma dari apa yang diperbuat kakak saya. Saya mau tanya Om, apakah karma keluarga itu ada? Jadi begini, tidak ada karma. Tapi yang ditabur orang itu dituainya. Lalu gen orang tua memang turun ke anak. Tapi bukan istilah karma. Istilahnya kalau kita yang kita tabur, kita tuai. Kalau kakakmu masih melakukan hubungan, dia akan menuai nanti. Belum tentu kamu ikut menuai, ya. Tapi tolong diingatkan, ya. Banyak orang yang bilang laki-laki jangan selingkuh, apalagi kalau punya anak perempuan, karena takut karmanya berdampak pada anak perempuannya. Apakah jika kakak saya seperti itu, keluarga akan menanggung karmanya? Belum tentu. Tapi dia pasti akan menanggung. Mohon penjelasannya Om. Jadi apa yang dilakukan kakak kamu pasti dia akan menuai sesuatu yang menyakitkan. Tapi belum tentu kamu dan anak perempuannya ikut memikul. Belum tentu. Tapi ikut berdampak. Itu pasti. Nah, kamu harus ngomong kepada kakak perempuanmu. Jelas kamu harus bicara bahwa tindakan itu tindakan yang melanggar firman dan mendatangkan kutuk. Sampaikan ini. Katakan bahwa saya ada pertanyaan seorang pendeta dan itu mendatangkan kutuk, laknat atau hukuman. Oke? Sampai jumpa di Abam di periode di episode yang akan datang. Tuhan berkati.